Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Penguji. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Strategi Informasi Perusahaan Domestik menjadi Perusahaan Global pada PT XYZ. Hal ini dimulai dari latar belakang penelitian saya, bahwa pada dasarnya Indonesia itu memiliki visi emas yang dimana ingin menjadi negara maju pada tahun 2045 dengan pendapatan per kapitanya mencapai 15.700 USD. Nah, hal ini tentunya menempatkan konektivitas menjadi kunci penting dalam mempercepat pembangunan global atau pembangunan secara ekonomi. Nah, seiring dengan perkembangan konektivitas, tentu industri telekomunikasi secara global, dalam hal ini Indonesia juga mengalami tantangan karena adanya penurunan produk secara global yang terjadi dari tahun 2015 sampai dengan sekarang ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh masuknya produk-produk baru yang tidak berasal dari perusahaan telekomunikasi, yang tentunya menjadi pengurus utama dari bisnis telekomunikasi di Indonesia. Nah, dalam konteks ini, penelitian ini, perusahaan itu melakukan transformasi dari perusahaan multidomestik menjadi perusahaan global dengan tujuan untuk mengintegrasikan operasional dan sumber daya di pasar global untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar dan juga meningkatkan operasional secara efisiensi. Dan juga transformasi ini penting untuk memastikan perusahaan agar tetap relevan dengan produk dan layanan yang terstandarisasi guna memperluas pasar dan juga meningkatkan keuntungannya. Nah, tiba di dalam rumus masalah dalam pertanyaan penelitian bahwa masalah pada pertanyaan kali ini bahwa perubahan organisasi itu merupakan hal yang wajar dan seringkali informasi itu bukan hanya karena adaptasi, bukan karena ada penurunan performansi, tetapi juga kadang-kala perusahaan harus mendisrupsi dirinya sendiri untuk mendapatkan peluang baru di masa mendatang. Nah, dalam konteks ini, penelitian ini menghadapi keterbatasan produk dan layanan, sehingga tidak bisa memberikan nilai tambah bagi pendapatan. Dan juga persaingan yang terjadi antara anak perusahaan tidak membuat terintegrasinya pendapatan secara satu kesatuan. Maka dari itu dibutuhkan transformasi untuk dapat bisa tetap sustain dan juga bertahan di masa sekarang ini. Dan juga penelitian ini selain untuk manajemen perubahan di perusahaan, penelitian kali ini juga bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong keberhasilan transformasi dan bagaimana hal ini bisa relevan dengan dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Dan penelitian pada kali ini adalah apakah proses manajemen perubahan dalam bertransformasi dari perusahaan multidomestik menjadi perusahaan global sudah berjalan dengan efisien? Dan tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengevaluasi keefektifan proses manajemen perubahan yang dilakukan perusahaan dalam melakukan transformasi dari perusahaan multidomestik menjadi perusahaan global. Lalu, peneliti memiliki beberapa landasan teori. Yang pertama adalah landasan teori dari transformasi perusahaan, bahwa transformasi itu merupakan sebuah perubahan terstruktur yang didorong oleh beberapa faktor, bisa karena faktor adaptasi, karena lingkungan, karena perbaikan, atau membentuk tatanan baru. Sedangkan strategi global ini merupakan suatu cara pandang yang diadopsi oleh perusahaan yang mengoperasikan bisnis secara internasional. Nah, pengoperasian perusahaan ini dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyatukan aktivitas mereka di seluruh dunia, walaupun tersegmentasi, tetapi pasar global merupakan satu tujuan utama. Lalu perusahaan multidomestik seperti kita ketahui bahwa sebuah strategi perusahaan yang memaksimalkan pemenuhan lokal, yaitu produk dan layanan yang dilokalisasi di mana mereka berada. Lalu dalam menganalisis penelitian kali ini, peneliti juga menggunakan dua alat, yaitu 8 fase perubahan dan juga dynamic hypothesis view. Di mana 8 fase perubahan ini merupakan suatu proses tahapan yang mempengaruhi proses perubahan di dalam perusahaan. Karena pada dasarnya globalisasi itu dipengaruhi oleh beberapa hal yang tentunya menciptakan tantangan dan juga peluang baru bagi perusahaan. Maka dari itu, langkah-langkah tersebut ada 8. Yang pertama, menciptakan rasa urgensi. Yang kedua, membentuk kepemimpinan. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi tersebut. Lalu memberdayakan tindakan yang luas. Lalu menghasilkan kemenangan jangka pendek. Lalu memanfaatkan momentum perubahan. Lalu terakhir, menanamkan perubahan ke dalam budaya organisasi. Lalu pada dinamika kapitalisme ini, bahwa pada dasarnya perusahaan perlu menekankan pentingnya kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dan mengintegrasikan sumber daya internalnya, dan juga tentunya memberikan respon yang proaktif terhadap perubahan lingkungan. Dalam hal ini beberapa langkah, yaitu yang pertama, bagaimana perusahaan bisa mengidentifikasi peluang dan ancaman, bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan peluang yang ada, lalu bagaimana perusahaan bisa mengkonfigurasi ulang
probabilitas internalnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar di masa mendatang. Lalu pada penelitian kali ini juga peneliti menggunakan desain kualitatif deskriptif di mana untuk mendapatkan pengalaman partisipan secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait fenomena yang diamati. Nah, pendekatan pada pengumpulan ini juga didasarkan oleh pengambilan pengambilan sampel yang dimana memfokuskan ke keakuratan dari data, pengumpulan data yang ingin diteliti. Nah, karena berdasarkan sampel, metode pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan non probabilitas. Ya, hal ini berfungsi untuk menghemat sumber daya dan menghasilkan data yang lebih mendalam dan terfokus pada fenomena yang diteliti. Dan juga pada penelitian kali ini menggunakan triangulasi data, di mana menghubungkan berbagai jenis data yang berbeda untuk meningkatkan validitas dari sebuah penelitian. Nah, pengembangan sampel bagi dua, primer dan sekunder. Primer didapatkan dari wawancara mendalam partisipan, sedangkan sekunder didapatkan dari literasi dan juga didapatkan dari data dari perusahaan. Nah, pada saat dan juga pada metode analis data pada penelitian kali ini, setelah kita mendapatkan hasil dari wawancara, peneliti melakukan transkrip wawancara. Lalu setelah itu peneliti membaca ulang, menandakan poin-poin penting atau ide pokok yang muncul. Setelah itu peneliti melakukan pengkodifikasian tahap pertama. Nah, ini berfungsi untuk mendapatkan frasa-frasa penting dan elemen penting dalam sebuah penelitian. Lalu setelah itu melakukan pengkodean tahap kedua, yang dimana untuk mendapatkan tema-tema utama, kategori umum yang muncul, dan juga kode-kode yang terkait juga. Nah, setelah mendapatkan pengkodean tahap kedua ini, peneliti melakukan interpretasi dan juga mengrefleksikan data tersebut ke dalam pertanyaan penelitian, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari sebuah penelitian. Lalu setelah mendapatkan kodifikasi tahap kedua, peneliti mendapatkan dua kodifikasi. Yang pertama kodifikasi evaluasi manajemen perubahan, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mendorong keberhasilan transformasi. Di evaluasi manajemen perubahan ini, peneliti mendapatkan alasan informasi, kolaborasi internal, visi perusahaan, komunikasi visi, pengembangan karyawan, capaian informasi, momentum keberhasilan dan kepemimpinan. Nah, dari kode ini, peneliti melihat beberapa hubungan antar temanya. Yang pertama itu tema pertama dan tema ketiga. Di mana transformasi perusahaan itu dimulai dari kesadaran perusahaan terhadap faktor eksternal yang ada. Perusahaan sadar bahwa perubahan informasi terhadap faktor eksternal dan juga keberlanjutannya. Sedangkan visi perusahaan ini bisa menjadi panduan umum dalam merancang strategi informasi yang sesuai dengan tuntutan global atau sesuai apa yang telah perusahaan sadar bahwa itu diperlukan. Lalu hubungan antara tema kedua dan tema keempat, bagaimana kolaborasi internal dan juga modifikasi visi merupakan hal yang sangat terkait. Kolaborasi yang efektif menciptakan pemahaman visi transformasi pada poin sebelumnya. Sementara itu, komunikasi itu membangun adanya sinergi dalam implementasi perubahan. Baru terakhir adanya kepemimpinan yang transformasional, di mana ini untuk menjaga proses informasi dan atau manajemen perubahan yang ada pada perusahaan. Sedangkan pada faktor-faktor pendorong ini, peneliti mendapatkan tiga tema, yaitu peluang dan beresiko pasar, optimalisasi sumber daya, dan kapasitas internal, tantangan teknologi dan base legacy. Nah, hubungan pada tema pertama ini kita lihat bahwa peneliti menemukan bahwa pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur pada optimalisasi ini, eh, ini merupakan salah satu langkah sangat baik karena bagaimana perusahaan juga eh, mengembangkan portofolio ke portofolio yang lebih menguntungkan dari banyaknya portofolio yang sekarang dimiliki oleh perusahaan. Lalu pada tema ketiga kita juga bisa melihat bahwa tantangan dalam mengkonfigurasi itu ternyata adanya teknologi, adaptasi teknologi dalam mengembangkan inovasi yang baru. Lalu pada tahap pertama kita bisa melihat bahwa peluang peluang di pasar itu masih sangat banyak. Bagaimana di sini perusahaan bisa menganalisis peluang dan juga resiko yang di pasar. Peluang besar pada hyperscaler dan juga digital infrastruktur yang juga bisa memberikan insentif kuat bagi perusahaan untuk dapat melakukan transformasi. Selain itu, kolaborasi dengan pemain global sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Artinya, dalam mengoptimalisasi sumber daya dan kapasitas internalnya, perusahaan juga harus bisa melihat peluang dan risiko yang ada di pasar global. Lalu, selanjutnya, peneliti baru mendapatkan hasil penelitian di evaluasi proses manajemen perubahan, di mana di organisasi perubahan ini peneliti bisa melihat bahwa perusahaan mengidentifikasi hasil utama transformasi adalah sebagai hal langkah keberlanjutan. Nah, namanya program Montelin. Jadi simbol kesatuan perusahaan yang mendorong kesadaran kolektif
di antara pangku kepentingan dan menciptakan tujuan yang lebih jelas dan informasi yang berkelanjutan. Lalu dalam membentuk konsep kepemimpinan, perusahaan melakukan kolaborasi internal untuk menciptakan visi perubahan. Ini terlihat dari bagaimana perusahaan membentuk organisasi, adanya mandat kepada regional head, lalu penempatan senior leader sebagai komisaris anak perusahaan, dan juga memastikan pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko yang efektif. Lalu bagaimana perusahaan merumuskan visi dan strategi. Visi dan strategi ini bagaimana perusahaan mempunyai visi untuk mempercepat transformasi digital dan pembangunan infrastruktur sesuai dengan program keberlanjutan dan juga dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Lalu dalam memberikan karyawan, perusahaan juga sudah sangat baik bagaimana perusahaan menciptakan lingkungan yang kompetitif dan juga memberikan pendidikan eksklusif untuk semua karyawan. Walaupun betul bahwa kita masih memiliki kekurangan bagaimana memiliki beberapa talenta-talenta yang khusus yang belum dimiliki oleh perusahaan sekarang ini yang harus perusahaan hijack dari luar. Lalu mencapai kemenangan jangka pendek bahwa salah satu keberhasilan yang perusahaan lakukan adalah ada proses standarisasi, yaitu contohnya ada draft kontrak yang dipakai oleh semua entitas secara bersama. Nah, program informasi ini tentunya mencakup standarisasi terpusat yang diimplementasikan oleh semua entitas anak perusahaan. Lalu memanfaatkan momentum keberhasilan. Nah, dalam memanfaatkan peluang keberhasilan tersebut, perusahaan selalu mengevaluasi berkelanjutan rutin program tersebut, lalu juga perusahaan juga membangun budaya, budaya kerja inklusif dan menginvestasi nilai-nilai penting yang dipegang oleh perusahaan. Karena dalam hal ini perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN, maka perusahaan memegang nilai akhlak. Lalu yang nomor 8 adalah menanamkan pendekatan baru bagaimana kepemimpinan informasional sangat penting dalam memastikan perubahan berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan adanya pemimpin yang bisa memberikan contoh di depan, sehingga budaya tersebut bisa bisa eh, bisa masuk ke dalam transformasi bisa masuk ke dalam budaya apabila pemimpinnya memberikan contoh terlebih dahulu, sehingga terjadi efektivitas yang baik di dalam tubuh organisasi. Dan dalam konteks ini, perusahaan juga dalam hal ini pemimpin sadar bahwa memang pemimpin harus melakukan perubahan terlebih dahulu lewat hal-hal yang dilakukan dalam setiap aspek kehidupannya. Lalu selanjutnya, eh, peneliti mendapatkan infografik infografik dari 8 tahapan yang ada di sebelah kiri dan juga faktor-faktor pendorong keberhasilan dan transformasi. Dari dalam hal ini, peneliti mendapatkan 3 faktor, itu faktor penggerak, yaitu faktor faktor motivasi dan faktor penentu. Faktor penggerak adalah optimalisasi sumber daya dan keberhasilan perusahaan, sedangkan faktor motivasi adalah bagaimana perusahaan bisa mengidentifikasi peluang risiko, sedangkan faktor penentu adalah bagaimana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan bis warisan. Nah, dalam hal ini, tahapan pertama, yaitu tahapan dari organisasi tersebut, itu didorong oleh faktor motivasi, yaitu kemampuan perusahaan dalam menganalisis peluang dan risiko global. Sedangkan tahapan kelima dan keenam ini dipengaruhi oleh faktor penggerak, di mana untuk mengoptimalisasi sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan. Lalu tiba dalam kesimpulan bahwa dalam penelitian informasi perusahaan dari multidomestik menjadi perusahaan global, maka peneliti mendapatkan selama proses informasi itu bahwa mengalami beberapa tantangan, yaitu perubahan cara berpikir karyawan karena memang harus beradaptasi dengan orientasi global yang harus dimiliki oleh setiap setiap anggota di perusahaan. Lalu yang kedua itu dalam menghadapi tantangan tersebut, perusahaan melakukan selangkah-langkah perubahan yang diharmonisasi oleh pemimpin dan dilakukan sudah sangat efektif. Dari evaluasi tersebut, kita juga bisa mendapatkan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan transformasi, yaitu faktor penggerak, faktor penentu, dan juga faktor motivasi. Lalu dalam melakukan perubahan, perusahaan menyadari bahwa masih memerlukan kekurangan, yaitu hal talenta, klien khusus, dan juga perusahaan juga dalam hal ini melakukan hijack talenta tersebut untuk bisa dibawa ke dalam perusahaan sehingga bisa mengembangkan kapabilitas yang sudah ada dan juga bisa mentransfer ilmu kepada pegawai perusahaan sehingga terjadi kolaborasi yang terjadi di pegawai. Lalu sekian dari presentasi saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.